Target Persebaya bidik 4 besar di Liga 1 2021. Dikutip dari bola.net. Persebaya mengubah target tim pada kompetisi Liga 1 2021. Klub berjuluk Green Force tersebut membidik 4 besar klasemen akhir dari sebelumnya menargetkan juara pada musim lalu. Hal itu diungkapkan oleh manajer Persebaya, Chandra Wahyudi. Pihaknya memutuskan untuk menurunkan target karena kompetisi musim ini situasinya sudah berbeda. Kalau 2020 kemarin kami memang target juara karena memang di 2019 kami runner-up, kata Chandra Wahyudi di sela-sela Kongres Tahunan PSSI Sabtu tanggal 29 Mei. 2021 ini kami tidak ingin lepas dari 4 besar, imbuh manajer asal Bojonegoro tersebut. Kompetisi musim 2021 akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan klub agar bisa tetap bertahan. Persebaya, kata Chandra, cukup serius dalam menyiapkan kompetisi musim ini. Selain berlatih secara rutin, tim Kota Pahlawan mengagendakan sejumlah uji coba sebelum kompetisi. Tim pelatih sudah bikin beberapa agenda uji coba. Tinggal kami jalankan dalam 1 bulan ini menuju kick-off, jelas Chandra. Ada Liga 1 dan Liga 2 yang menjadi calon lawan. Kami coba komunikasikan, mungkin sekitar 4-5 kali, tandasnya. Pakai shawl dan jaket Persebaya, Ridwan Kamil nongkrong di warkop bersama bonek. Dikutip dari detik.com. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyempatkan diri bertemu dengan supporter Persebaya, Bonek Mania saat kunjungannya kemarin ke Surabaya. Dalam pertemuan ini, Kang Emil, sapaan akrabnya nampak menggunakan shawl hingga jaket Persebaya. Kang Emil menyebut pertemuan ini hanya silaturahmi saja. Mumpung di Surabaya, Kang Emil mengatakan ingin menyapa teman-teman bonek. Kebetulan ada agenda dengan Bu Hovifah, tetapi tiba-tiba tadi malam teringat kalau bonek kan, markasnya di Surabaya, ujar Kang Emil saat bertemu dengan bonek di Warkop Pitulikur, Surabaya, Minggu tanggal 30 Mei. Tak hanya itu, Kang Emil juga bercerita jika terakhir ketemu bonek pada 2016 lalu. Untuk itu, dia ingin bertemu lagi hari ini mumpung sedang singgah di Surabaya. Dalam pertemuan ini, dia juga menyempatkan diri bertukar nomor ponsel, supaya nanti jikalau bonek ke Jawa Barat lagi bisa komunikasi, bertukar nomor HP. Sehingga bisa saling menjaga jika ada masalah, katanya. Di kesempatan yang sama, Kang Emil menyebut hubungan bobotoh dengan bonek ini mesra. Dia mencontohkan rivalitas hanya ada di lapangan selama tim jagoan bertanding. Setelah itu, ya, kita kembali sama-sama Indonesia Raya, sama-sama Pancasila dan Merah Putih, tegasnya. Tak hanya itu, Kang Emil mengatakan pihaknya bersama bobotoh juga siap menyambut bonek apabila bertandang ke Bandung. Karena kesempatan itu sudah menjadi tradisi di antara masing-masing pendukung. Pernah dulu menggelar karpet di pendopo saya, karena bonek kemalaman. Saya doakan makin kesini makin disiplin, saling mengingatkan, sehingga tidak ada korban fisik dan jiwa terhadap sepak bola yang kita cintai, pungkasnya. Alasan Aji Santoso kenapa Persebaya tak lakukan uji coba. Dikutip dari mainmain.id.
Persebaya telah menuntaskan pekan kedua latihan untuk persiapan kompetisi musim 2021. Namun, hingga menyelesaikan pekan kedua, belum ada tanda-tanda dari Aji Santoso untuk menggelar pertandingan uji coba. Rupanya pelatih Persebaya tersebut memiliki alasan tersendiri terkait hal itu. Sebenarnya sejumlah tim sudah mengajukan diri, mengajak Persebaya beruji coba. Salah satunya, Persipura. Tim yang akan berlaga di Piala AFC itu menggelar persiapan tim di Kota Pahlawan sejak Ramadan lalu. Beberapa kali sempat dikabarkan Jackson F. Tiago tertarik mengajak anak asuh Aji Santoso uji tanding. Namun, hingga 2 kali menggelar laga persahabatan, tak ada nama Persebaya dalam daftar lawan tim Mutiara Hitam, julukan Persipura. Selain Persipura, ada beberapa tim peserta Liga 2 yang sedang menjalani pemusatan latihan di Jawa Timur. PSG Pati dan Dewa United kabarnya termasuk yang menyatakan keinginannya menjajal kekuatan Persebaya. Namun, klub-klub yang belakangan kerap disebut tim Sultan tersebut juga tidak dapat menggoda Aji Santoso untuk beruji coba. Meskipun sudah berjalan selama 3 pekan, latihan Randy Irwan dan kawan-kawan sendiri belum secara spesifik memasuki menu taktikal. Aji Santoso masih berfokus pada pembenahan fisik pemain agar bisa mencapai 100% sebelum Liga 1 musim 2021 dimulai. Hari ini kita naikkan lagi intensitasnya setelah libur. Saya masih fokus untuk meningkatkan kondisi pemain. Sampai minggu depan, beber Aji. Alasan itulah yang membuatnya tidak ingin memaksakan untuk menggelar pertandingan uji coba. Bagi Aji, pemain jauh lebih penting daripada laga uji coba yang juga menyimpan risiko. Kalau fisik belum 100%, lalu uji coba, nanti ada cederanya pemain kami juga yang rugi. Saat ini kan masih banyak yang dipanggil timnas dan menepi karena cedera, ditunggu saja sampai lengkap, ada jadwalnya sendiri nanti, tandasnya. Saat ini beberapa penggawa bajul ijo masih berkutat dengan penyembuhan cedera. Marcelino Ferdinand yang sempat bengkak di bagian engkel sudah mulai bisa berlari kecil di pinggir lapangan. Begitu juga dengan Randy Irwan yang sebelumnya memiliki masalah yang sama dengan Marcel. Kini pemilik nomor punggung 12 itu juga sudah mengikuti separuh menu latihan tiap hari. Hanya Ariski yang masih harus menjalani fisioterapi di pinggir lapangan akibat cedera hamstring yang didapatnya pekan lalu. Kick-off mundur, Persebaya siap dengan apapun format baru Liga 1 musim 2021. Dikutip dari surya.co.id. Persebaya tidak mempersoalkan terkait format yang akan diterapkan di Liga 1 2021. Hasil Kongres PSSI di Jakarta diputuskan Liga 1 2021 akan dijalankan dengan format bubble dengan 6 series, seluruhnya digelar di Pulau Jawa. Seri 1 Jawa Barat Banten DKI Jakarta, Seri 2 Jawa Tengah Yogyakarta, Seri 3 Jawa Timur. Series ini akan diulangi 2 kali dengan waktu berbeda. Kick-off yang semula dijadwalkan tanggal 3 Juli mundur seminggu menjadi tanggal 10 Juli tahun 2021. Manajer Persebaya, Chandra Wahyudi memaklumi ubahan format kompetisi musim ini karena berjalan di tengah pandemi. Kalau situasi pandemi kayaknya belum bisa normal lagi karena di semua belahan dunia manapun kompetisi menyesuaikan juga. Kami ikuti saja yang penting jalan dulu, kata Chandra Wahyudi.
Meski sudah diputuskan, Chandra menyebut ia belum memiliki gambaran detail seperti apa terkait jadwal dan penempatan timnya akan di stadion mana setiap serisnya. Belum dapat gambaran pastinya, cuma diskusi internal dengan PT LIB memang gambarannya seperti itu, seris, jelas Chandra. Kami siap-siap saja karena formatnya hampir sama dengan Piala Menpora. Tinggal nanti diikuti kedisiplinan protokolnya, pungkas manajer asal Bojonegoro itu. Sebagai persiapan Liga 1 musim ini, Persebaya sudah menggelar latihan pasca libur lebaran pada tanggal 19 Mei lalu. Selama latihan digelar, belum satu pun pemain asing ikut berlatih. Taisei Marukawa, pemain asing baru Persebaya sebelumnya sudah tiba di Surabaya Kamis lalu, masih belum ikut berlatih. Pemain asing asal Jepang itu baru akan mengikuti latihan Persebaya pada Senin tanggal 31 Mei. Latihan perdana Taisei Marukawa. Hari ini Taisei Marukawa dijadwalkan mengikuti latihan perdana bersama tim Persebaya, Senin tanggal 31 Mei. Rencananya ini akan menjadi latihan perdana Taisei Marukawa. Sekaligus akan diperkenalkan kepada publik dan media. Sebelumnya Persebaya kedatangan tamu spesial saat menggelar latihan kemarin Sabtu pagi tanggal 29 Mei. Yang kami kutip dari mainmain.id, Taisei Marukawa yang telah dinyatakan lolos tes medis hadir saat Randy Irwan dan kawan-kawan menjalani latihan di Gelora 10 November Tambaksari. Aji Santoso memperkenalkan kepada seluruh anggota tim Persebaya. Sehari sebelumnya, Marukawa telah dinyatakan lolos tes kesehatan. Hasil uji medis juga telah diterima langsung oleh pelatih Persebaya Aji Santoso. Oleh karena itu, ia diminta datang untuk berkenalan dengan rekannya. Marukawa belum bisa mengikuti latihan lantaran masih menyisakan proses administrasi. Pemain asal Jepang tersebut tinggal menunggu tanda tangan kontrak yang rencananya dilakukan saat manajer tim Chandra Wahyudi menyelesaikan kegiatan Kongres PSSI. Saya yang minta sendiri agar ia datang ke latihan. Biar kita bisa ngobrol tatap muka langsung, kata Aji. Selama latihan, Marukawa hanya duduk mendampingi Aji di pinggir lapangan. Di sana mereka berdua berbicara banyak soal karir Marukawa dan sepak bola Indonesia. Kepada Aji, pemain kelahiran Hiroshima itu menceritakan kerinduannya dengan kegiatan latihan tim. Sebab, terakhir ia mengikuti latihan bersama saat masih berlaga di Liga Latvia bersama Noah Jurmala pada Maret lalu. Ia sudah lama tidak berlatih dengan tim. Jadi, rencananya kita siapkan menu latihan khusus buatnya biar bisa cepat mengejar kondisi pemain lainnya. Nanti mungkin ditambahi menu latihan mandiri, ungkap Aji Santoso. Sepulang dari Eropa, Marukawa sebenarnya masih aktif menjaga kondisi. Ia berlatih di lapangan secara mandiri. Tak jarang ia bergabung dengan klub Universitas Hiroshima untuk latihan bersama. Sayang, setelah tiba di Jakarta, ia otomatis vakum dari kegiatan latihan. Sebab, ia harus menjalani karantina selama 5 hari di ibu kota. Menurut rencana hari ini Taisei Marukawa akan diperkenalkan kepada publik dan media.